Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kita berjumpa kembali walaupun hanya lewat video, tetapi kita boleh bersyukur Tuhan bisa mempertemukan kita kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan 32. Sebelum kita lebih lanjut untuk membacanya dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari saya ajak kita untuk tunduk kepala, kita berdoa. Mohon pertolongan dari Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik memperhatikan kami, menyertai kami hari lepas hari. 1 minggu telah lewat, kami harus mengakui Tuhan bahwa pengawasan Tuhan, penyertaan Tuhan, kepedulian Tuhan tidak pernah lepas dari pantauan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik. Terpujilah Engkau dari kekal hingga kekal. Bapa Surgawi, kami tahu kami telah bersalah kepadamu, melukai hati Tuhan. Kami mohon Engkau ampuni segala dosa kami dan sucikan kami. Tuhan tolong kami supaya kami terus boleh hidup berkenan mengasihi Tuhan, suka melakukan apa yang Tuhan mau, agar kami lakukan melalui kebenaran firman-Mu yang kami baca, kami renungkan setiap hari. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan bersama-sama merenungkan satu bagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami supaya kami tidak hanya merenungkan, membacanya, tetapi kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga dengan demikian Tuhan akan membuat perubahan dalam hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, bantu hamba-Mu di dalam memberikan penjelasan. Satukan kami di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-32. Bagi saudara-saudara yang membawa Alkitab, mari kita membuka Alkitab kita akan bersama membacanya. Injil Lukas dalam Perjanjian Lama pasal 2 ayat 25 sampai 32. Saya akan membacanya dan Bapak Ibu saudara-saudara ikut membaca di dalam hati dan sedapat mungkin mengerti apa yang menjadi bagian dari firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman sekarang Tuhanmu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan
bagi umat-Mu Israel. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbagailah kita yang membaca, merenungkan, memahaminya, dan lebih dari itu boleh melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup saat ini di dalam kondisi situasi yang boleh saya katakan cukup mencekam, yaitu bahwa kita sedang berada dalam situasi di mana wabah corona virus sedang mewabah di seluruh dunia, bahkan secara khusus di Indonesia dan tentunya juga di kota Makassar ini. Sehingga dengan demikian kita harus dibatasi ruang gerak kita, dan bahkan ibadah pun harus dilakukan di rumah kita masing-masing. Tetapi di balik itu semua tentu ada makna yang indah yang Tuhan sedang ingin berikan bagi kita, ajarkan bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang COVID, tentu di dalamnya mengandung bahaya yang besar, yaitu ketika kita terjangkit, dan penyebaran ini tentu begitu gampang, begitu mudah, dan setiap saat ketika kita lengah, kita pun bisa terjangkit. Nah, ini semua membuat banyak orang menjadi khawatir, cemas, dan bahkan takut. Saudara dikasihi Tuhan, COVID memang satu jenis virus yang berbahaya, bahkan mematikan. Kalau seseorang dijangkiti oleh wabah corona ini, maka hanya ada dua kemungkinan, bahwa kalau dia tidak sembuh, maka dia akan meninggal dunia alias mati. Saudara, ini yang menjadi ketakutan bagi banyak orang. Kematian merupakan satu momok yang menakutkan. Tetapi bukan hanya kematian saja, tetapi berkenaan dengan wabah corona, saya pikir ada satu lagi hal yang cukup menakutkan, mencemaskan, ketika saya lihat lewat media, bahwa banyak orang yang kena dan harus bergumul di dalam ruang isolasi. Mereka bergumul setiap hari menghadapi wabah corona ini yang sedang menjangkit mereka, yaitu bahwa pertama tentunya kesepian. 14 hari mereka harus terpisah. Bahkan setelah itu harus ditambah lagi 14 hari harus diisolasi untuk kepastian akan kesembuhan. Tetapi yang paling menarik lagi, yang menjadi penting adalah mereka yang sangat parah. Kalau kita lihat di dalam atau melalui media, kita akan melihat bagaimana mereka berjuang sedemikian rupa melawan akan wabah corona yang ada di dalam tubuh mereka. Mereka bergumul dengan begitu sulit, ya, susah sekali bernafas. Tenggorokan mereka harus tersumbat oleh lendir yang kental, sehingga membuat mereka susah sekali bernafas, dan tubuh makin lama makin lemah, dan akhirnya mereka mengembuskan nafas terakhir. Saudara, ini yang menjadi ketakutan bagi banyak orang. Dan kalau kita mau jujur, kita juga takut, bukan? Saudara, bukan hanya persoalan momok kematian, tetapi caranya juga. Cara yang mengerikan, sehingga membuat banyak orang, dan kalau kita jujur sekali lagi saya katakan, kita juga menjadi takut, bukan? Tetapi puji Tuhan, kalau kita lihat bacaan tadi yang sudah kita baca, menarik sekali bahwa ada satu pribadi yang disebut oleh firman Tuhan dengan nama Simeon. Saudara, Simeon di sini adalah satu pribadi yang indah sekali, yang luar biasa, yang pada
ayat 29 dikatakan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, pribadi Simeon di dalam menghadapi kematian, dia tidak pernah takut. Bahkan dengan lantang dia mengatakan, biarkanlah hambamu ini pergi. Dia siap untuk menghadapi maut. Mengapa sampai dia siap dan dia berani? Bahkan dikatakan pergi dalam damai sejahtera. Saudara, mari kita lihat siapakah Simeon ini. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam ayat 25 dikatakan adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh. Saudara, menarik sekali karena dikatakan dia benar dan dia saleh. Satu kata yang indah sekali yang perlu kita perhatikan, berbicara tentang benar, maka dia tentunya dalam kehidupannya senantiasa melakukan hal yang benar, kebenaran yang datangnya tentu dari Tuhan. Saudara, benar dengan saleh merupakan satu hubungan kaitan yang sangat erat. Sehingga kalau seseorang itu dikatakan benar, maka akan termanifestasi di dalam kehidupannya dengan kesalehan. Saudara, banyak orang melakukan kebaikan, amal kebaikan, tetapi belum tentu benar. Sebaliknya, kalau kita melakukan kebenaran, maka kebaikan itu menjadi satu kebaikan yang benar-benar benar. Saudara, kalau kita lihat di dalam kehidupan, banyak orang yang melakukan kebaikan tentu untuk dengan motivasi yang tidak benar, untuk mendapat pujian dan lain-lain yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, ini yang menjadi indikasi kita supaya kita bisa mengerti bahwa benar, baik itu belum tentu benar. Dan benar selalu senantiasa mewujudkan akan kesalehan. Kesalehan, di mana kesalehan juga, kenapa saya katakan erat sekali hubungannya dengan benar, karena saleh juga bisa datang dari motivasi yang tidak benar. Ya. Banyak orang suka pergi gereja setiap minggu, pergi persekutuan doa, tetapi dengan motivasi yang tidak benar. Untuk dilihat orang, untuk kepentingan ini, untuk mencari jodoh dan lain-lain sebagainya. Kita tahu itu bukan bersama. Saudara, berikutnya kita dapat lihat di dalam bagian yang sama, ayat yang sama, ia seorang yang benar dan saleh dan yang menantikan penghiburan bagi Israel. Saudara, menantikan mempunyai pengertian bahwa ada kesungguhan, ada ketekunan di dalam berharap dan berharap terus-menerus akan penghiburan yang akan datang bagi bangsa Israel. Saudara, bangsa Israel akibat dosa mereka mengalami kehidupan yang terpuruk, menyedihkan sekali, sehingga untuk itu mereka perlu penghiburan. Banyak yang putus asa, banyak yang menjadi sedih. Mereka membutuhkan penghiburan, dan penghiburan itu yang sejati hanya datang dari Yesus Kristus. Dikatakan oleh firman Tuhan, Roh Kudus ada di atasnya. Seorang Simeon yang di mana Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus ada di atas dia, mempunyai pengertian bahwa dia senantiasa dipimpin, dikontrol, diawasi, diperhatikan oleh Roh Kudus. Saudara, kalau kita mempunyai kehidupan seperti Simeon, percayalah ketika kita benar, hidup benar dan saleh, dan senantiasa menantikan rindu akan hadirat Tuhan, kita akan dipimpin hidup kita oleh Roh Kudus. Yang kedua, bahwa kalau kita lihat di dalam ayat 26 dikatakan, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Saudara,
Ini merupakan satu hal yang luar biasa seperti yang saya katakan tadi. Rahasia dari keberanian atau kesiapan Simeon untuk meninggalkan dunia dan menuju kepada surga. Dikatakan dia kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menentukan kapan seseorang akan meninggalkan dunia ini. Oleh sebab itu, Roh Kudus merupakan Allah yang penuh dengan rencana, ketetapan, dan ketetapan itu pasti terjadi di dalam setiap kehidupan, baik kepada Simeon maupun juga kepada kita. Saudara, lebih lanjut dikatakan oleh firman Tuhan pada ayat 26 bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Saudara, ini mempunyai pengertian yang indah sekali. Dia tidak akan mati. Ada rencana Tuhan, ada ketetapan Tuhan supaya dia dapat melihat Mesias. Karena tadi dikatakan pada ayat 25, dia bukan hanya benar dan saleh, tetapi dia senantiasa menantikan penghiburan. Tuhan memperhitungkan, melihat akan kerinduan dia yang terus-menerus terjadi, sehingga Tuhan menetapkan dia tidak akan mati sebelum dia melihat Yesus Kristus atau Mesias yang dinanti-nantikan. Mesias yang tidak lain adalah Yesus Kristus yang diurapi oleh Tuhan. Yang ketiga, bahwa Simeon bertemu dengan Mesias. Dikatakan pada ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Roh Kudus membawa dia datang ke bait Allah. Saudara, mengapa harus bertemu Tuhan di bait Allah? Saudara, gambaran dari bait Allah merupakan satu gambaran ruang atau tempat yang kudus. Kita tahu tentang bait di kemah suci ada ruang yang maha kudus dan sebagainya. Di dalam surat Korintus juga dikatakan bait Allah, Allah yang maha kudus. Oleh sebab itu tepat sekali kalau kita mencari Tuhan, cari dia di dalam kekudusan. Di dalam khotbah di bukit di dalam Matius pasal 5, 6, dan 7, Tuhan berbicara khususnya pada pasal 5, berbahagialah orang yang kudus sebab dia akan melihat Allah. Saudara, ketika kita mau berjumpa dengan Allah kita, dengan Yesus Kristus, saudara, kita harus datang di dalam kekudusan karena dia kudus. Seperti Simeon datang sebagai orang yang benar dan saleh, yang senantiasa menantikan penghiburan. Saudara, yang terakhir, yang keempat, Simeon menyambut Yesus. Pada ayat 28 dikatakan ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Saudara, menarik sekali bukan? Dikatakan oleh firman Tuhan ia menyambut anak itu. Satu tindakan yang konkret, yang nyata sekali. Sebagai satu penantian yang dikatakan pada ayat 25, menanti dengan tekun. Begitu dia bertemu dengan Mesias, yaitu Yesus Kristus, dia sambut anak itu. Dan lebih dari itu, dikatakan oleh firman Tuhan, dia menatangnya. Artinya dia menggendong, memeluk dengan tangannya dan memeluk rapat sampai ke dada. Saudara, menggambarkan satu kerinduan yang luar biasa, bahwa dia meletakkan Yesus di dalam hatinya, di dada yang dekat dengan jantung, menggambarkan satu keadaan, satu kondisi, gambaran di mana Simeon merindukan sekali Yesus bisa hadir di dalam kehidupannya, melekat sekali dengan Tuhan, dan bukan hanya sampai di situ, dia memuji Tuhan sebagai satu respons bahwa dia memiliki Yesus, rindu kepada Yesus Kristus Sang Mesias, yaitu dia memuji Allah. Saudara, ketika kita rindu kepada Tuhan kita Yesus, mari kita sambut dia
dan kita simpan dia. Kita undang dia masuk di dalam hati kita yang terdalam. Sehingga ketika dia hadir sebagai Mesias, sebagai Raja, sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan, dia akan mengontrol, dia akan memimpin hidup kita. Dia akan bekerja, memberikan penghiburan. Sehingga sebagai dampaknya itu, kehidupan kita menjadi kehidupan yang terus menerus dari waktu lepas waktu, hari lepas hari, untuk terus memuji dan memuji Allah. Saudara, ini yang membuat kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain dapat memuliakan Allah melalui kehidupan kita, di mana dari hidup kita mengalir dan terus mengalir kehidupan yang indah, di mana Yesus Kristus sudah hadir dan mewarnai, memimpin seluruh aspek kehidupan kita. Yang terakhir, Simeon siap untuk mati. Saudara, di dalam ayat 29 dikatakan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Saudara, tidak heran mengapa sampai Simeon berani mengatakan perkataan ini atau kalimat ini. Tuhan, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Kenapa? Karena ada sesuatu yang telah dia miliki, yaitu bahwa ayat 30, sebab mataku telah melihat keselamatan. Ada keselamatan yang dia tahu dia pasti miliki di dalam Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang menjadi jaminan supaya seseorang bisa menikmati hidup kekal, memiliki hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, hanya melalui Mesias, yaitu Yesus Kristus. Saudara, dia mati di dalam, dikatakan oleh firman Tuhan, dalam damai sejahtera. Ada damai. Kenapa ada damai sejahtera? Karena dia hidup benar, dia hidup saleh. Dia tidak meninggalkan kesalahan di mana orang akan menjadi berganjalan bagi dia, orang membenci dia dan sebagainya. Tapi dia pergi meninggalkan dunia ini dalam damai sejahtera. Semuanya tidak ada lagi yang menjadi ganjalan dalam hidupnya. Dan bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, dia memperoleh keselamatan itu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Keselamatan yang bukan hanya untuk Simeon pribadi, tetapi juga untuk kita, saudara dan saya, mungkin keluarga kita, mungkin teman dan sebagainya. Saudara, di hadapan segala bangsa mau mengatakan kepada kita bahwa keselamatan bukan hanya diperuntukkan kepada kita. Sehingga untuk itu kita perlu tahu dan kita perlu pikirkan dan perlu lakukan, memberitahu kepada orang lain bahwa keselamatan ada di dalam Yesus Kristus yang disediakan, diperuntukkan bagi banyak orang, bagi keluarga, saudara-saudara, teman-teman, dan siapapun. Saudara, biarlah ini menjadi awasan bagi kita untuk tidak berdiam diri, tetapi sebaliknya kita pergi untuk menceritakan kabar keselamatan bagi dunia, keluarga, tetangga kita, dan sebagainya. Ayat 32, yaitu terang, keselamatan yang adalah terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Penyataan bagi bangsa-bangsa seperti saya katakan tadi, untuk seluruh dunia, bangsa-bangsa. Dan juga ketika itu dikabarkan, banyak orang menjadi percaya pada Yesus. Dan itu semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh berbicara kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa ada tanggung jawab di dalam kehidupan kita untuk menjalankan hidup ini dengan sebaik mungkin. Karena
ada satu waktu yang ditetapkan oleh Tuhan seperti tadi yang kita sudah baca bersama, bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Dan kita tidak perlu khawatir, takut, cemas, karena ada jaminan keselamatan itu bagi kita yang mau percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Pastikan bahwa saudara telah diselamatkan. Sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, pastikan saudara bahwa kita ada bersama dengan Yesus di surga, di dalam kekekalan. Sehingga untuk itu, biarlah ini menjadi satu kebahagiaan. Kita akan meninggalkan dunia dengan damai sejahtera. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Kita hidup benar, kita tidak perlu meninggalkan ganjalan-ganjalan bagi orang lain, karena kita bersalah pada orang lain. Tetapi semuanya berjalan dengan baik. Kita hidup kudus, kita hidup benar, kita hidup saleh. Dan lebih dari itu, mari kita ingat juga orang lain, supaya hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup jangan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Bagi kabar keselamatan bagi banyak orang. Saudara, hidup begitu singkat. Tadi pagi saya melihat satu video pemakaman Joyce, seorang pilot dari Amerika, keturunan Tionghoa. Dia mendedikasikan kehidupannya untuk jadi pilot selama 10 tahun. Dia sadar bahwa hidupnya akan sangat singkat. Oleh sebab itu, dia pakai hidupnya di dalam hidup yang singkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, bukan panjang pendeknya umur, tetapi berapa banyak hal yang kita bisa buat mengisi kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kembali ke hadirat Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami pahami. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh boleh memaknai dan kami boleh melakukannya. Menghadirkan Engkau sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Yesus Selamat, di mana kami boleh memperoleh jaminan keselamatan, sehingga kami tidak perlu takut khawatir ketika kami meninggalkan dunia ini. Dipastikan kami bersama dengan Yesus di surga, di dalam kekekalan. Dan lebih dari itu, Tuhan, tolong kami supaya hidup kami menjadi hidup yang berguna, menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai hidup kami yang singkat ini untuk menjadi berkat, mengabarkan kabar kesukaan, kabar keselamatan bagi seluruh bangsa. Mungkin itu mulai dari keluarga kami yang terdekat, teman-teman dan sebagainya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.